Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Prayogi, mahasiswa pendidikan IPS angkatan 2017 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran yang biasanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya itu dalam kegiatan dalam pembelajaran yang ada di persekolahan. Nah, untuk kalian yang belum mengetahui apa itu yang dimaksud dengan model pembelajaran snowball throwing, yaitu snowball throwing merupakan salah satu paradigma efektif yang sebenarnya itu sudah direkomendasikan oleh UNESCO. Nah, tujuannya untuk apa sih kalau misalkan menurut UNESCO? Yang pertama, itu untuk belajar mengetahui, learning to know, belajar bekerja, learning to do, belajar hidup bersama, learning life together, dan belajar menjadi diri sendiri atau yang biasa disebut dengan learning to be. Nah, kalau begitu, apa sih sebenarnya dari pengertian dari snowball throwing ini? Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional, bahwa snowball throwing merupakan salah satu model pembelajaran untuk melatih ketangkapan siswa dalam mengolah suatu informasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada temannya dalam suatu kelompok tertentu. Terus juga ada salah satu pengertian snowball throwing menurut Kokon Komalasari pada tahun 2010. Nah, menurutnya snowball throwing ini merupakan salah satu model pembelajaran yang biasa digunakan di persekolahan untuk menggali potensi kepemimpinan siswa dalam suatu kelompok serta membuat dan menjawab soal-soal ataupun pertanyaan dalam suatu kelompok tersebut yang dipadukan dengan permainan imajinatif bola-bola salju. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan penggunaan model pembelajaran snowball throwing dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Tapi, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai update-update terbaru mengenai video-video model-model pembelajaran yang ada di channel ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis teman-teman. So, tetap pantengin channel ini sampai pembahasannya selesai. Cek ya. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran snowball throwing, menurut Suprijono pada tahun 2010, model pembelajaran snowball throwing paling tidak memiliki beberapa tujuan sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, melatih siswa untuk mengembangkan ataupun merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang sedang dipelajari sehingga dapat saling memberikan stimulus dalam pengetahuan. Yang kedua, siswa dapat memahami dan mengerti secara mendalam mengenai materi yang sedang dipelajari pada saat ini. Selanjutnya yang ketiga, nah ini dapat mengakibatkan atau melatih keberanian siswa untuk bertanya maupun mengajukan pertanyaannya kepada temannya maupun kepada gurunya. Terus kemudian yang keempat, dapat melatih dan merangsang siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh guru maupun temannya itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, dapat menstimulus siswa untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik yang sedang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian yang keenam, dapat mengurangi rasa takut siswa dalam mengemukakan pertanyaan baik itu ke guru maupun ke teman lainnya, karena pada saat itu siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok maupun kepada guru yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketujuh, siswa akan lebih memahami dan mengerti arti makna bekerja sama, karena dalam suatu kelompok tersebut siswa dituntut untuk saling bekerja sama dalam menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok yang lain.
Kemudian yang kedelapan, siswa akan dilatih dan memahami mengenai makna arti tanggung jawab, karena siswa dituntut untuk berani mengemukakan pendapat maupun pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai sedikit paham mengenai model pembelajaran snowball drawing? Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah penggunaan model pembelajaran snowball drawing dalam kegiatan pembelajaran. Nah, langkah yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, guru membuat kelompok-kelompok kecil, biasanya terdiri dari 5-6 siswa. Kemudian yang ketiga, guru memerintahkan setiap siswa dalam kelompok tersebut untuk saling berdiskusi. Kemudian setiap siswa diperkenankan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Nah, selanjutnya yang keempat, guru memberikan selembaran kertas kepada masing-masing siswa dalam kelompok tersebut. Kemudian siswa diarahkan untuk menuliskan pertanyaan yang telah dibuat pada kertas tersebut. Kemudian yang kelima, guru memberikan arahan kepada siswa untuk membentuk kertas-kertas yang telah tersedia pertanyaan tersebut untuk dibentuk menjadi bola-bola salju yang sederhana. Nah, selanjutnya yang keenam, setelah tadi siswa diarahkan untuk membuat bola-bola salju, kemudian siswa diarahkan untuk melempar bola-bola salju yang telah dibuat kepada kelompok lain. Kemudian yang ketujuh, siswa yang mendapatkan lemparan dari bola-bola tersebut langsung mengangkat tangan dan menjawab soal yang tertera dalam kertas tersebut. Yang kedelapan, kelompok-kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan dari kelompok lain diperkenankan untuk melempar bola-bola salju yang telah dibuat ke kelompok selanjutnya. Nah, kemudian pada tahap terakhir, barulah di sini guru melakukan evaluasi dan refleksi terkait model pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, teman-teman, dalam model pembelajaran snowball drawing paling tidak kita membutuhkan dua peralatan saja dalam penggunaannya. Yang pertama ada pulpen. Pulpen nanti digunakan untuk siswa menulis pada kertas yang telah diberikan. Dan yang kedua, kita punya kertas kosong. Nah, kertas ini nanti dipergunakan siswa untuk menulis pertanyaannya. Nah, misalkan dalam kertas ini sudah terisi pertanyaan nanti oleh siswa dibuat bola-bola salju dengan seperti ini saja secara sederhana. Ketika sudah menjadi bulat, nah barulah dari bola-bola salju ini nanti yang akan dilemparkan kepada kelompok yang lain. Nah, pada video ini juga akan dijelaskan mengenai materi yang bisa diimplementasikan dalam model pembelajaran snowball drawing. Nah, di sini saya menggunakan materi pokoknya itu mengenai interaksi antar negara ASEAN, yaitu merupakan materi kelas 8 semester 1. Yang pertama akan diulas mengenai definisi kerjasama. Apa sih itu kerjasama? Bahwa menurut KBBI, kerjasama merupakan suatu kegiatan ataupun usaha yang dilakukan secara bersama-sama, baik itu dari pemerintah, dari lembaga, maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah, selanjutnya mengenai faktor-faktor pendorong maupun penghambat terjadinya proses interaksi kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama ada faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN yang meliputi: satu, kesamaan sumber daya alam; kedua, kesamaan wilayah; yang ketiga, kesamaan ideologi; yang keempat, perbedaan sumber daya alam; yang kelima, perbedaan teknologi; dan yang keenam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah pada negara tersebut. Kemudian, adapun faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, karena adanya perang antar negara. Yang kedua, karena adanya kebijakan pemerintah yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, dikarenakan keamanan negara yang ada di negara tersebut. Nah, pada video kali ini juga akan disampaikan
mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama itu salah satu bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah dalam bidang sosial dan budaya. Yang kedua, keamanan dan politik. Ketiga, pendidikan. Dan keempat, dalam bidang ekonomi. Nah, dengan adanya proses bentuk kerjasama tersebut, semua negara yang ada di ASEAN dapat saling melengkapi dan membantu negara-negara lain untuk saling melengkapi kebutuhan hidupnya, khususnya untuk masyarakat negara tersebut. Nah teman-teman, berdasarkan penjelasan materi yang telah tadi saya paparkan, itu setidaknya saya menggunakan dua sumber bacaan. Yang pertama, buku siswa terbitan pemerintah mengenai ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017. Dan yang kedua, menggunakan buku terbitan dari Eskis mengenai ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 kurikulum 2013 untuk SMP maupun MTS, sehingga penggunaan materinya benar-benar relevan dan sesuai dengan apa yang akan diajarkan kepada siswa mengenai materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai model pembelajaran Snowball Drawing dalam kegiatan pembelajaran di persekolahan? Kemudian, bagaimana sih cara pengimplementasian model pembelajaran Snowball Drawing ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Sebenarnya, model pembelajaran Snowball Drawing ini bersifat sangat opsional, di mana jika dalam kelas tersebut terdapat banyak siswa, guru dapat membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang siswa. Kemudian, jika dalam kelas tersebut hanya terdapat sedikit siswa, guru dapat mensiasatinya dengan cara memilih salah satu orang siswa untuk maju ke depan, kemudian diarahkan untuk melempar bola-bola salju tersebut ke belakang kepada teman-temannya yang lain. Kemudian orang yang terpilih akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas tersebut. Kemudian orang tersebut akan melemparkan bola-bola pertanyaan yang telah dia buat kepada teman-temannya yang lain. Begitupun hingga permainan selanjutnya, hingga permainan ini selesai. Nah, baik anak-anakku sekalian, terkait materi pembelajaran yang telah kita lakukan barusan, apakah masih ada yang belum paham mengenai materi pembelajaran yang sudah kita bahas barusan? Nah, coba Dimas, kamu apakah sudah paham mengenai materi pembelajaran yang telah kita lakukan barusan? Iya Pak. Paham Pak, paham. Oke, bagus. Tetap perhatikan materi pembelajaran hari ini ya. Jangan main HP terus, ingat. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini saya mempunyai salah satu games, namanya yaitu Snowball Throwing. Ada yang tahu Snowball Throwing itu apa? Tidak tahu. Nah, supaya tahu, kita sama-sama main games ya, anak-anak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknis permainan Snowball Throwing terlebih dahulu. Yang pertama, karena jumlah siswa di sini sangat sedikit ya, tidak apa-apa. Sebenarnya idealnya sih membentuk suatu kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang, tapi karena di sini sedikit siswanya, tidak apa-apa. Nanti berarti kalian membuat salah satu soal mengenai materi yang sudah kita bahas barusan terkait interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kemudian soal tersebut nanti dituliskan kepada kertas ini. Nanti akan saya sebarkan mengenai kertasnya. Kemudian nanti kalian membentuk kertas ini menjadi bola-bola kecil atau bola-bola salju secara sederhana. Kemudian nanti akan saya pilih salah satu orang untuk maju ke depan, kemudian melemparkan bola-bola yang telah dibuat kepada teman-teman yang lain di belakangnya. Kemudian orang yang terpilih atau terkena lemparan bola tersebut langsung menjawab pertanyaan yang ada dalam kertas tersebut, kemudian melemparkan bola-bola yang telah dia buat juga kepada teman-temannya yang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham mengenai penjelasan barusan? Oke, paham Pak.
Siap, paham Pak, mantap. Oke, bagus, langsung kita coba aja ya. Oke anak-anak, selanjutnya kalian dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan kalian buat di kertas ini. Nah sekarang Bapak bagikan ya kertasnya satu orang satu-satu. Ini untuk Rio, ini untuk Dimas, yang ini untuk Doni. Ya baik anak-anak, apakah semuanya sudah mengisi soal yang ada di kertas tersebut? Nah kalau misalkan sudah, Bapak akan memilih salah satu orang siswa untuk maju ke depan. Nah sekarang Bapak pilih, ya kamu Rio maju ke depan, ya ke depan ya. Nah Rio, sekarang kamu coba untuk menghadap ke belakang, kemudian lempar bola tersebut ke belakang dalam hitungan ketiga ya, paham? Nah coba kita mulai, 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Oh iya, kerjasama menurut KBBI berarti itu merupakan suatu usaha ataupun kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa itu dari lembaga, pemerintah maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama-sama. Sebutkan faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Gampang ini mah. Nah yang pertama itu karena perbedaan sumber daya alam, terus perbedaan teknologi, perbedaan sumber daya ini iklim dan kesuburan tanah, terus karena adanya kesamaan wilayah, kesamaan ideologi, dan kesamaan sumber daya alam yang dimilikinya. Ya anak-anakku sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Terkait model pembelajaran ataupun games yang barusan kita lakukan, itu sebenarnya memiliki beberapa manfaat untuk diri kita sendiri, terutama dapat diaplikasikan dalam pembelajaran ataupun kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya itu dapat melatih tanggung jawab ataupun keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat, sehingga dengan tadi kita melakukan games tersebut, kita dapat menjadi lebih berani untuk bertanya ataupun mengemukakan pendapat serta berbicara di depan banyak orang. Nah teman-teman semua, akhirnya kita sampai di pembahasan yang terakhir mengenai model pembelajaran snowball throwing. Nah gimana nih, udah mulai pada ngerti belum mengenai model pembelajaran snowball throwing ini? Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan terus berusaha untuk mencoba berbagai model pembelajaran yang biasa diterapkan di persekolahan. Untuk video kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.